Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan sub B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa berdasarkan sejarah, berdasarkan substansi dan isinya. Dilihat dari segi sosiologis, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Perubahan Undang-Undang Dasar bisa disampaikan, diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR sesuai dengan pasal 37 ayat 1. Setelah itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Selanjutnya MPR melakukan sidang yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Putusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa berupa penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. B. Menambah ketentuan atau lembaga baru. C. Memodifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lain. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Prosesnya bisa kalian lihat di buku paket, bisa kalian simak. Bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Perpu diajukan ke DPR. DPR menyetujui, selanjutnya Perpu menjadi undang-undang. Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Selanjutnya diorganisasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Raperda disertai dengan penjelasan. Raperda dapat diajukan oleh anggota komisi gabungan atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Raperda yang disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda. Demikian anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe dan like. Sedangkan untuk pembahasan peraturan perundang-undangan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.